Saya mau tanya Pak Sadikin, ini melukis itu sejak kapan Pak? Belajar melukisnya itu? Kalau melukisnya sih sejak TK Pak. Jadi Sejak TK? waktu banyak. Lukisan Bapak yang paling mahal berapa harganya? Ada lukisan kami yang di tukar mobil Pak. Mobil apa? Toyota Rush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sapere aude. Pemirsa, Anda barangkali sudah pernah membaca atau mendengar kisah tentang seorang bernama Nicholas James Fujisik. Dia saat ini dikenal sebagai motivator handal dunia. Sudah menulis sedikitnya 8 buku, dan salah satu bukunya yang juga buku pertamanya yang meledak di pasaran adalah Life Without Limits. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa, termasuk salah satunya adalah bahasa Indonesia. Dan Anda barangkali juga tahu kisahnya bahwa dia terlahir dalam kondisi yang berbeda, tanpa kedua lengan dan tanpa kedua kaki. Tapi kedua orang tuanya mampu menumbuhkan optimisme pada dirinya, dan dia sendiri juga muncul tampil sebagai pribadi yang penuh dengan spiritualitas yang tinggi, sehingga saat ini dia mampu membukukan kesuksesan. Di Malang ada kisah yang hampir mirip dengan Nick Fujisik, yaitu seseorang yang bernama Pak Sadikin. Dia terlahir dengan kondisi yang berbeda, yaitu tanpa kedua lengan. Tetapi tahukah Anda bahwa dengan keterbatasan yang ada pada dirinya, dia tidak putus asa. Dia tetap semangat belajar melukis mulai dari kecil, sehingga kemampuan melukisnya diakui dunia. Dan Pak Sadikin ini perlu Anda ketahui adalah salah satu dari 4 orang dari Indonesia yang karya lukisnya didokumentasikan di satu organisasi yang disebut Association of Mode and Food Painting Artists yang berpusat di Swiss. Dan seperti apa kegigihan dari Pak Sadikin dan bagaimana dia tetap bisa berprestasi? Kita ikuti wawancara saya dengan Pak Sadikin. Saya bersama dengan Pak Sadikin ya. Pak Sadikin ini pelukis yang menurut saya langka di Indonesia, karena beliau ini dengan keterbatasannya mampu membuat lukisan, dan membuat lukisannya itu dengan kaki kirinya. Jadi beliau ini kidal. Ini saya bersama Pak Sadikin dan istrinya Ibu Sadikin. Saya mau tanya Pak Sadikin, ini melukis itu sejak kapan Pak? Belajar melukisnya itu? Kalau melukisnya sih sejak TK. Sejak TK? Waktu belajar di TK. Baik, sempat mengenyam pendidikan di TK ya? TK sampai kuliah. TK sampai kuliah? Iya. Kuliahnya psikologi. sampai lulus juga? Kebetulan saya semester 3 sudah diterima Swiss. Saya salah satu anggota. Pada semester 8 saya harus melepaskan karena saya harus pilih waktunya untuk kuliah ataupun untuk melukis. Ternyata saya harus putuskan untuk melukis. Pak Sadikin ini termasuk produktif ya lukisannya ya? Harus produktif. Harus produktif Iya. ya. Dalam 1 bulan berapa lukisan yang bisa dibikin? Tergantung Pak, besar kecilnya. Kalau yang sekarang ini kita buat 15 karya karena dengan ukuran 40 kali 55. Iya. Kita sampai 1 bulan 2 minggu. 2 minggu itu 15 lukisan. Iya. Berarti 1 bulan bisa 30-an ya lukisan. Iya. Habis itu sampai berapa sebenarnya Pak? Kira-kira? Kalau setiap bulan kita Pak 12,5 satu kita Satu bulan. Swiss franc. Lukisan Bapak yang paling mahal berapa? Ada lukisan kami yang di mobil Pak. Mobil apa? Toyota Rush. Toyota Rush. Iya. Sudah ada Toyota Rush di rumah ini. Nah, Pak Sadikin punya sanggar nggak?
Ada di mana sanggarnya? Di Jalan Jati Pak, dekat rumah. Linda udah tahu. Ya, Kita sekarang insya Allah kita mau ke sana Pak. Lihat ya. kita membangun galeri Pak di Jalan. Sudah pernah pameran di mall belum Pak? Sering ya. Di Malang? Ya mungkin terakhir Pak Sadikin yang memotivasi Bapak untuk terus berkarya ini apa? Supaya yang lain-lain, kaum difabel yang lain bisa juga termotivasi untuk terus berkarya. Apa yang membuat Pak Sadikin ini bisa tetap semangat dengan segala keterbatasannya? Sebetulnya keterbatasan ini bukan suatu halangan menurut saya. Justru memang suatu tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan, yang harus kita tidak boleh beralasan dengan ketidakmampuan atau kekurangan kita. Dan semoga bagi teman-teman yang mempunyai kekurangan seperti saya dapat lebih giat lagi dengan kenyataan yang saya alami. Jadi tidak ada hambatan untuk tidak ada alasan untuk terus berkarya. Tuhan menciptakan yang terbaik untuk manusia. Luar biasa ya. Kalian semuanya mudah-mudahan seperti ini bisa menjadi suatu semangat. Ya ini yang lain mudah-mudahan ini. Allah itu tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan. Betul. Ketika kita diberikan keterbatasan, itu bukan berarti Allah tidak sayang dengan kita, tapi justru itu membuat kita harus terus semangat. Itu Pak Yodik ya. Betul. Karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Cepat di situ akan kalian. Terima kasih Pak Sadikin Bu. Mudah-mudahan sukses terus. Anaknya ada yang mewarisi. Yang nomor 1 kayaknya. Nomor 1 ya. Itu. 2 anak Pak ya sekarang. 2 anak. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi kita di kesempatan yang lain. Inspirasi yang lain. Terima kasih. Pemirsa, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-Nya. Ini yang harus kita yakini. Ketika manusia mengalami suatu peristiwa atau mendapati satu keadaan yang itu tidak dikehendakinya atau yang tidak diinginkan, maka sesungguhnya Tuhan sedang menguji kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji dengan keadaan yang tidak kita inginkan? Pertama, kita harus tetap bersyukur. Dengan tetap bersyukur, Tuhan akan menambahkan nikmat kepada kita. Dan ini sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada hamba-Nya. Dengan tetap bersyukur akan melahirkan keikhlasan dalam diri kita. Ketika diri kita sudah ikhlas menerima apapun yang menimpa kita, maka akan melahirkan semangat atau spirit. Dan semangat atau spirit akan melahirkan prestasi. Yang kedua, kita harus tetap positive thinking. Apa yang membuat kita positive thinking? Pertama, apapun yang menimpa kita, musibah yang kita alami, ujian yang kita alami, pasti ada hikmah di balik itu. Tuhan tidak mungkin memberikan musibah tanpa memberikan hikmah. Tugas manusialah yang harus mencari hikmah. Yang kedua, apa yang membuat kita tetap positive thinking? Kita harus berprasangka baik bahwa Tuhan memberikan ujian kepada hamba-Nya yang dianggap lemah. Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada hamba-Nya di luar batas kemampuan. Pemirsa, kita sudah belajar hal itu. Kita sudah mendapatkan tauladan dari sosok bernama Pak Sadikin yang dia mampu berpositif thinking. Dia tetap ikhlas dengan keadaan yang ada pada dirinya sehingga dia mampu berprestasi. Jika yang Anda dengar dari perkataan saya, jika yang Anda saksikan dari video saya menurut Anda baik dan menurut Anda ada manfaatnya, jangan lupa subscribe dan share kepada yang lain. Terima kasih.